Oke, terima kasih Lulu. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Mandiri Entrepreneur Center yang telah mengadakan webinar ini. Juga kepada Ustadz Arif tadi, beliau juga guru saya di Majalah Yatim Mandiri. Beliau adalah pemimpin redaksi Majalah Yatim Mandiri sebelum saya. Terima kasih Ustadz Arif juga selama ini ilmu-ilmunya. Dan juga banyak dapat dari beliau. Nah, hari ini juga saya ucapkan terima kasih kepada 200 sekian peserta yang Masya Allah bisa join bareng di Sabtu sore yang biasanya teman-teman malah pilih untuk malmingan atau main bareng teman-teman, tapi menyempatkan waktunya nih untuk kita belajar bareng. Oke, sebelumnya mungkin akan saya kasih gambaran bahwa materi yang saya sampaikan hari ini bisa applicable atau bisa dipakai untuk siapa aja, karena yang akan saya sampaikan ini adalah basic fotografi juga, yang akan nanti mungkin bisa dipraktekkan kalau teman-teman punya kamera, tapi juga kalau teman-teman baru punya smartphone, nggak perlu khawatir, nanti akan ada teknik-teknik yang bisa dipraktekkan gimana sih biar menghasilkan foto yang keren, meskipun cuma pakai smartphone. Nah, khususnya nih kalau teman-teman ada yang baru memulai bisnis bisa nanti dipraktekkan, karena nanti yang akan saya beri contoh adalah dengan hasil dari foto produk. Boleh saya share screen ya, Mbak Lulu? Oke, monggo dipersilahkan Mbak Grace. Oke. Namanya kenapa sih kok kreatif fotografi? Oke, udah keluar ya? Sudah Mbak, sudah. Oke, kenapa sih namanya kok kreatif fotografi? Nah, kita itu mohon maaf Mbak Grace, apa suaranya di saya saja ya yang kedengaran kecil? Halo, kedengeran nggak? Yang lain bisa dengar? Dengar. Oke, jadi apa sih kenapa kok kreatif fotografi? Nah, kreatif fotografi yang di sini dimaksudkan kita nanti belajar bukan cuma basic dari fotografi aja atau teknik-teknik yang paling dasar, tapi gimana sih biar kita menghasilkan foto yang terlihat kreatif dan terlihat beda. Oke, fotografi. Apa sih fotografi itu? Kita itu membekukan memori atau bukan membekukan kenangan dengan foto, karena fotografi itu adalah teknik melukis cahaya. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang buka cahaya. Nah, media yang buka cahaya ini contohnya adalah kamera, baik kamera DSLR, kamera mirrorless, maupun kamera smartphone. Nah, basic fotografi, di fotografi pakai media apapun ya, kamera DSLR, kamera mirrorless, maupun kamera smartphone. Sekarang kamera smartphone juga udah dilengkapi sama tiga kuncian atau 3 dasar dari fotografi ini, yaitu ada ISO, shutter, dan juga diafragma. Nah, mungkin teman-teman kalau mungkin yang baru belajar fotografi, ini bisa dicatat ya, atau mungkin nanti di foto, biar ini adalah kita tahu nih kuncian dasarnya fotografi itu apa. Kalau biasanya dilihat di mana? Di kamera ada namanya ISO, terus shutter, diafragma, atau aperture itu apa sih? Nah, ISO itu adalah untuk mengatur penyerapan cahaya dan menangkap standar sensitivitas sensor di kamera. Dan kunciannya adalah semakin besar angka ISO, maka akan semakin terang. Nah, semakin kecil, maka semakin redup. Tapi semakin besar angka ISO di kamera atau di settingannya, maka resikonya adalah gambar yang dihasilkan akan semakin pecah atau noise. Contohnya itu ada ISO 200, ISO 400, sampai yang paling besar mungkin sampai sekarang ada yang sampai ISO 3200. Nah, kemudian ada namanya shutter. Nah, shutter ini adalah bagian yang untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam kamera. Semakin besar settingannya, semakin jelas objek yang ditangkap. Tapi semakin kecil besarannya, objeknya akan semakin blur. Nanti akan ada contohnya ya. Misalnya kalau di kamera ini bentuk settingannya adalah
1/160 per second, atau satu yang paling kecil bisa 1/10 per second, dan banyak yang lebih kecil lagi settingannya. Dan yang ketiga, ada diafragma atau aperture. Nah, settingannya kalau di kamera ini biasanya teman-teman bisa lihat f per number berapa. Nah, f per 1,8, f per 2, f per 5,6, dan seterusnya. Nah, gunanya ini diafragma adalah mengatur cahaya yang masuk ke dalam kamera. Juga bisa mengatur depth of field atau kedalaman gambar. Ya, biasanya kalau teman-teman tahu, biasanya ada efek bokeh-bokeh, nah itu diaturnya dari situ, dari diafragmanya. Nah, ini contoh kunciannya, bisa teman-teman bisa cari banyak sumbernya di internet. Ini salah satu contohnya adalah kalau kita moto di luar ruangan, itu kan cahaya gede banget, cahaya matahari. Nah, semakin besar cahayanya yang dapat atau yang kita dapat, IC yang digunakan bisa semakin kecil. Paling kecil biasanya 100. Tapi semakin gelap ruangannya atau biasanya di dalam ruangan, itu IC yang digunakan harus semakin besar. Bisa 1600, 3200, 6400, dan seterusnya. Tapi resikonya itu tadi, bahwa kalau semakin besar ISO-nya, gambar yang dihasilkan akan semakin pecah atau noise ya. Nah, ini contohnya di ISO 100, itu kalau full sun atau benar-benar siang, jam 12 siang, kita moto di luar, pakainya cukup ISO 100 aja, karena sudah dapat backingan cahaya dari matahari. Tapi semakin redup, ISO-nya bisa semakin dibesarkan. Nah, ini misalnya di ISO 400 itu digunakan kalau di luar ruangan, tapi dengan area yang tertutup atau ada payungannya. Nah, ini contohnya. Kalau di ISO 100 tuh seperti ini, waktu lagi sunrise misalnya, karena banyak cahaya matahari cukup pakai ISO 100, tapi kalau mau motoin malam hari bisa pakai ISO 3200 dan seterusnya. Nah, yang di bawah ini contohnya, di ISO 100 gambarnya terang banget atau jelas banget. Tapi di ISO 8000 ini gambarnya semakin noise, semakin pecah ya. Oke. Lalu berikutnya ada shutter speed. Nah, shutter speed ini mempengaruhi banget nih, terutama kalau teman-teman motoin benda yang bergerak. Misalnya kalau teman-teman tahu, biasanya fotografer bola, itu pasti kan membutuhkan kecepatan untuk menangkap gambar yang sangat cepat. Nah, itu semakin cepat objek yang ditangkap, akan semakin besar shutter speed yang digunakan. Tapi kalau mau ngambil gambar yang lambat, atau kalau teman-teman pernah tahu ada namanya light trail ya, yang biasanya foto di suasana malam, tapi terus ada menangkap cahaya lampu dari mobil dan gedung-gedung di sekitar, light trail itu yang digunakan shutter speed-nya semakin kecil. Nah, shutter speed ini biasanya standar yang digunakan agar objek yang ditangkap itu nggak blur ataupun nggak terlalu gelap, karena resikonya juga kalau semakin besar shutter speed-nya, cahaya yang masuk pun semakin kecil atau semakin sedikit. Nah, itu standarnya biasanya di 1/60 sampai 1/180. Itu adalah di angka aman kalau kita misalnya motoin orang ya. Motoin orang, kita foto model, ataupun kalau kita foto produk, itu masih di angka aman. Karena kadang-kadang kalau kita sudah pakai shutter speed di bawah 1/60, kita gerak dikit, gambarnya juga akan ikut gerak atau malah jadi blur. 1 tahun ke KPI ruangan. Nah, ini contohnya. Kalau kita mau nangkep, ini contohnya adalah aliran air. Aliran air di air terjun ya, semakin besar shutter speed-nya 1/100 second, detil airnya semakin kelihatan. Itu ada kelihatan tuh airnya jatuh-jatuhnya. Tapi di
1/10 second mulai blur. Nah, semakin kecil juga semakin blur, tapi ini juga tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Kalau mau kan tulis foto, materi tuh kan. mau foto sesuai kebutuhannya. Kalau mau foto yang detail, ya semakin besar shutter speed-nya. Tapi kalau butuh yang gambar yang seperti artistik, bisa dikecilkan. Ini sesuai kebutuhan aja. Oke, nah ini untuk mengatur kedalaman gambar atau depth of field dan juga cahaya, bisa menggunakan aperture atau diafragma tadi. Nah, contohnya ini di bawah, semakin besar angkanya, itu semakin jelas. Tapi kalau semakin kecil angkanya, background di belakangnya akan semakin ngeblur, atau yang biasa teman-teman kalau pakai efek bokeh atau efek portrait ya, sekarang di kamera juga ada sudah otomatis seperti ini. Nah, kalau pakai menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, bisa diatur nih sesuai angkanya. Semakin besar, maka gambar di depan dan di belakangnya semakin jelas. Tapi semakin kecil juga cahaya yang ditangkap di belakangnya, maka hasilnya pun akan semakin blur. Nah, ini contohnya. Ini pun juga tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ingin menghasilkan gambar yang jelas, semua background-nya detail, sampai belakangnya, maka angka yang dipakai pun semakin besar diafragmanya. Tapi kalau ingin yang menghasilkan foto dengan punya efek kedalaman yang dalam, bisa dikecilkan angka diafragmanya ini. Nah, di f4, f2,8, 1,8 ini semakin kelihatan kan kalau ada dimensinya dari foto dari objek bunga ini dengan background-nya. Tapi kalau di F14 ini memang terlihat lebih detail semuanya, suasananya, tapi gambarnya terlihat kayak flat aja karena nggak ada kedalaman di gambar ini. Di yang F6,3 ini sudah lumayan ada kedalamannya, jadi ini bisa dibilang antara kalau butuh yang suasana detail tapi butuh kedalaman, bisa pakai diafragma dengan besaran segitu. Oke, kalau kita mau foto, kita butuh apa aja sih, Kak? Kita butuh apa aja sih, Mbak? Yang pasti, selain kita belajar 3 basic fotografi tadi, kita juga harus tahu nih brief atau brief yang diberikan. Misalnya kita nih adalah seorang fotografer atau kita mau bikin foto produk, kita mau bikin foto model, kita harus tahu nih, ini apa yang akan kita foto, siapa atau apa yang akan kita foto. Lalu kita research, apa sih ini, misalnya kita mau foto produk teh pucuk ya. Teh pucuk ini teh yang biasa diminum oleh siapa sih? Atau teh yang terbuat dari apa? Harga jualnya berapa? Siapa sih target marketnya? Ya, ini juga berguna kalau teman-teman punya produk di rumah ya, mungkin yang lagi merintis bisnis online, ini juga harus tahu nih produknya ini siapa target pasarnya, terus siapa yang biasa beli atau yang akan menikmati, harganya berapa. Nah, foto ini juga bisa menyesuaikan siapa target market kita. Nanti akan ada contohnya. Lalu kita riset, kita brainstorming. Nah, brainstorming ini mau dibuat gimana sih fotonya ini, sebagai bahan promosi atau sebagai bahan dokumentasi kita pribadi aja. Lalu kita bisa comparing dengan foto-foto sejenis. Mungkin yang pernah ada, kalau misalnya produknya kita adalah teh pucuk yang mau aku foto, teh apa lagi ya yang kira-kira sejenis, mungkin teh kotak atau teh gelas dan lain sebagainya. Lalu ATM atau amati tiru modifikasi. Bagi teman-teman yang masih belajar atau masih pertama kali mengenal dunia fotografi, amati tiru modifikasi ini masih sah-sah aja. Bahkan sampai sekarang saya masih seperti itu. Yang penting kita nggak banget foto tersebut, atau bahkan kita nggak mengambil foto orang lain, nggak apa-apa. Nah, salah satu yang biasa saya cari atau
cara saya untuk brainstorming, lalu ATM, dan lain sebagainya adalah buka-buka website dengan foto yang sudah dikurasi atau foto-foto dengan kualitas yang baik. Boleh kalau teman-teman belum kenal Pinterest, biasanya kan kenalnya Google. Ya kita boleh aja pakai Google dan lain sebagainya. Tapi kalau salah satu tips saya adalah main di Pinterest atau di Behance dan lain sebagainya, website-website yang menyediakan jasa fotografi yang sudah dikurasi atau yang sudah pasti berkualitas. Yang paling mudah dijangkau adalah Pinterest. Kita tinggal search aja nih, mau moto dimsum. Oke, search dimsum fotografi. Nah, itu udah ada banyak banget contoh-contohnya yang nanti kita tinggal ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Itu salah satu cara belajar foto yang paling gampang dan bisa dipraktekkan oleh siapa aja. Nah, lalu yang apa sih yang membedakan nanti ini fotoku dengan foto lainnya, kualitasnya, dan hasilnya beda dengan foto lainnya. Nah, yang biasa saya lakukan adalah membuat mood board. Apa sih mood board itu? Mood board itu semacam list atau mungkin contekan ya yang saya buat sebelum saya foto apapun itu. Foto produk, foto model, foto konsep, bahkan foto cover majalah. Biasanya saya buat mood board dulu. Apa sih mood board? Terjadi apa aja? Seperti moodnya. Ini mau gimana nih? Mau dibuat terlihat mewah, mau dibuat terlihat yang santai, atau dibuat terlihat yang mungkin mengena di hati kalau foto cover majalah. Lalu tone-nya gimana? Warna yang mau dihasilkan. Lalu pakai properti apa aja yang mau kita pakai nih. Lalu pose atau angle foto yang mau dipakai itu gimana. Nah, mood board ini nggak cuma bisa diaplikasikan ke teman-teman fotografer profesional aja, tapi buat kita yang baru belajar foto, itu malah enak banget kalau kita bisa bikin mood board. Nanti kita udah tahu nih, oh aku mau foto ini dengan angle ini, dengan properti ini, dan dengan nanti tone warnanya yang mau aku hasilkan seperti ini. Nah, dengan mood board ini, kita nggak akan bingung nih saat eksekusi foto. Nah, yang salah satu hal yang kadang bikin fotografer pemula atau yang newbie ini kesulitan berfoto adalah karena belum tahu mau ngapain. Nah, ini mau aku apain ya si barang atau model ini? Mau aku bikin gimana? Karena belum punya gambaran itu. Nah, dengan mood board ini, teman-teman bakal lebih mudah buat eksekusi nantinya. Nah, ini contohnya. Misalnya mau foto produk, di sini ada foto yang sebelah kiri, yang tone-nya hitam putih, itu ada produk dari Chanel, atau ini adalah produk makeup high-end. Nah, gimana sih kita untuk merepresentasikan makeup high-end ini? Apa yang dekat dengan makeup high-end ini? Siapa yang biasanya beli? Nah, mood board-nya ini bisa digambarkan bahwa, oh, orang yang biasa beli makeup high-end ini seorang perempuan yang mungkin usianya 30 ke atas dan penghasilan sekian-sekian. Apa yang dekat dengan mereka biasanya? Oh, kehidupan yang mungkin lebih glamor. Makanya ini ada moodnya, ada minuman, lalu ada gedung dengan aksen yang glamor, dan juga ada perhiasan-perhiasan. Lalu gimana kalau kita mau foto perhiasan? Nah, ini mungkin yang di tengah itu moodnya adalah dia produk perhiasan atau suka perhiasan. Nah, moodnya dia produk ini merepresentasikan perhiasan yang mewah tapi yang clean, yang nggak begitu ribet dan bisa dipakai siapa aja. Nah, makanya itu moodnya lebih ke pakai background, pakai baju yang warna putih, dan lebih santai. Nah, lalu di yang paling sebelah kanan di layar, itu mungkin moodnya adalah baju fashion yang temanya earth tone, warna-warna orange, terracotta, merah. Nah, apa sih yang merepresentasikan warna itu?
oh itu dekat banget sama warna-warna di negara-negara Mediterranean, di Spanyol, Portugal, Armenia dan lain sebagainya. Makanya ada arsitektur yang seperti itu dan spice atau bumbu-bumbu yang biasa dipakai di sana, bunga-bunga dan juga properti-properti yang dekat dengan warna-warna seperti itu. Nah, ini contohnya beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Desember, saya melakukan photoshoot buat produk Mango Sticky Rice. Nah, ini hasilnya sudah terbit di majalah Yatim Mandiri edisi bulan Januari. Nah, waktu mau membuat mood boardnya ini, saya mencari beberapa referensi. Nah, salah satunya adalah di Pinterest tadi. Mango Sticky Rice itu apa sih? Mango Sticky Rice itu makanan khas Thailand yang terbuat dari beras ketan, santan, dan juga mangga. Makanan yang sederhana ini ternyata bisa dijual dengan harga yang mahal nih kalau di restoran-restoran Thailand. Nah, makanya saya coba bikin mood board yang gimana sih bikin mango sticky rice ini juga terlihat mahal. Nah, ini salah satu contoh mood boardnya ya. Dan contoh angle foto, juga contoh propertinya. Lalu saya beri catatan di sini, oh pakai background yang gelap, lalu dengan angle friendly atau dari atas. Juga ada rustic mood atau mood yang lebih apa ya, berantakan, lebih messy tapi tetap artistik. Lalu juga pakai properti dari kayu atau juga angle-nya nanti eye level angle dan pakai properti dari kain. Apa sih kelebihannya dari mood board yang ini? Mood board ini tuh bisa memperlihatkan warnanya si mangga ini dengan lebih vibrant atau lebih terang ya. Terus dan looks-nya, hasilnya lebih terlihat mahal. Dan kalau dijual bisa dengan harga yang lebih mahal karena looks-nya terlihat ekspensif. Tapi saya juga membuat mood board yang kedua nih, yang lebih terang. Nah, kalau yang lebih terang ini terlihatnya lebih apa ya, merakyat atau accessible. Nah, karena juga saat kita foto, salah satu kunci kita agar bisa tetap terus foto itu nggak perlu memaksain ya, nggak perlu memaksakan apa yang kita tidak punya. Pakailah barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita sebagai objek foto kita, apalagi kalau kita masih belajar foto. Nggak harus nih punya properti banyak, nggak harus nih punya kamera yang bagus, kita bisa praktekin itu semua. Nah, dari dua mood board tadi, akhirnya saya pilih adalah mood board yang pertama, karena saya rasa saya punya nih background yang seperti itu. Dan saya punya nih kalau properti-properti yang seperti itu. Nah, ini hasilnya di kamera. Memang nggak harus sama persis seperti ada di mood board, tapi seenggaknya dengan mood board tadi, kita sudah ada gambaran nih, mau bikin foto yang gimana, mau pakai angle yang gimana, terus pose-pose-nya apa aja. Nah, seperti yang mood board tadi, saya pakai background yang dark atau gelap, lalu ada aktivitasnya di sini, hands in frame, agar terlihat lebih hidup. Lalu juga warna dari mangganya itu lebih kelihatan terang dan nggak kalah sama backgroundnya. Nah, ini hasilnya. Nih Kak, jadi ini hasil-hasil yang dari apa ya, mencontoh mood board tadi. Ini hasilnya, oh kalau kita makan mango sticky rice tuh harus pakai apa sih, ada pelannya yang bisa dituang di mangganya atau dituang saat kita mau makan. Nah, untuk menghasilkan foto yang bagus juga tuh kita harus bisa menceritakan apa sih foto ini, apa yang kita jual atau apa yang kita foto. Nah, salah satunya kalau foto produk adalah dengan menunjukkan gimana cara makannya atau apa yang bisa kita lakukan dengan produk ini. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini kalau kita dengan angle yang lain ya.
Kalau dari atas, oh kelihatannya seperti ini, ada apa aja sih kondimen-kondimen atau pelengkap-pelengkapnya dari mango sticky rice. Oh bisa ditaburin keju, kita masukin aja. Oh pakai fla, terus ada biji wijen, ada mangga, dan kalau disajikan seperti ini. Nah, dengan mood board tadi, kita juga jadi tahu nih bakal pakai properti apa aja atau kondimen apa aja yang bisa melengkapi objek yang kita foto. Itu juga berlaku saat kita foto model. Misalnya kita mau foto model uh, dengan actionnya apa atau posenya di mana. Nah, misalnya model dengan apa namanya? Kita mau foto model di pinggir pantai. Apa sih yang bisa mencerminkan kalau model ini di pinggir pantai? Oh, dengan aksesoris kerang-kerangan atau mungkin dengan gaya rambut yang lebih messy atau mungkin dengan pakaian yang lebih warnanya lebih vibrant atau lebih santai. Nah, itu kita bisa lakukan itu di saat brainstorming. Jadi saat kita mau eksekusi foto, kita udah nggak bingung lagi nih apa yang mau kita lakuin. Nah, ini nih mungkin yang ditunggu sama teman-teman. Kenapa kok smartphone fotografi ya? Kalau tadi memang pada dasarnya itu materi yang saya pernah buat untuk dipraktekkan di teman-teman yang pakai kamera. Tapi itu tadi semua juga bisa dipraktekkan kalau teman-teman masih baru punyanya smartphone aja. Kenapa kok kita foto pakai smartphone? Nah, smartphone fotografi itu lebih mudah dipelajari. Siapa aja bisa belajar nih, karena semua orang pasti ya insya Allah punya smartphone saat ini. Lalu nggak ribet, bisa digunakan untuk apa aja ya. Apalagi kalau teman-teman yang saat ini mungkin lagi merintis bisnis online, ini bisa banget untuk belajar smartphone fotografi. Terutama yang foto produk ya, karena lebih gampang daripada belajar kamera. Kayak tadi kan kita belajar kamera harus tahu ISO berapa, dikombinasikan dengan shutter speed berapa, diafragma berapa untuk menghasilkan foto yang gimana. Tapi kalau smartphone, karena sudah ada AI-nya, artificial intelligence-nya, udah langsung bisa menyesuaikan nih. Bahkan kadang sekarang kalau kita buka kamera, kita shoot-nya bayi, yang teman-teman yang masih punya keponakan atau adik bayi, balita, di shoot, langsung AI-nya menyebutkan infant atau toddler. Terus kalau kita shoot-nya makanan, udah langsung muncul tuh di smartphone-nya food dan lain sebagainya. Nah itu kelebihannya kalau kita moto pakai smartphone ya. Siapa aja bisa belajar dan nggak ribet nih. Di momen apapun kita bisa pakai smartphone buat foto. Lagi makan di kafe sama teman-teman, kok lucu ya. Nggak perlu kan langsung cari kalau siapa yang punya kamera ya. Pakai HP yang masing-masing, jebret, foto udah. Nah, atau mungkin lagi di nikahannya temen, ribet banget kan kalau kita ke nikahan temen udah pakai baju yang keren, udah pakai baju yang cantik, masih ribet bawa kamera. Nah, pakai smartphone juga bisa. Bisa digunakan kapan aja dan di mana aja. Bahkan kalau smartphone juga ada night mode-nya ya, nggak perlu ngatur-ngatur lagi tuh ISO dan lain sebagainya. Dan siapa aja bisa mempraktikkan. Bahkan dari anak kecil sampai orang tua bisa motoin pakai HP. Tapi apa sih yang nanti membedakan kita foto dari HP antara aku dan si A dan si B? Apa sih yang membedakan hasilnya? Apa sih yang membedakan kualitasnya? Nah, yang paling pertama harus kita tahu adalah tujuannya. Kita foto pakai HP ini tujuannya untuk apa sih? Untuk jualan kah? Atau emang untuk diseriusin kah? Untuk sharing aja? Atau untuk dokumentasi pribadi aja? Nah, lalu yang kedua adalah kita harus tahu nih basic ukuran foto di HP. Yang paling basic adalah biasanya 9:16, 3:4, dan 1:1. Kalau teman-teman biasa main Instagram, pasti nggak asing kan dengan ukuran 9:16, karena ini biasanya adalah ukuran dari Instagram Story ya. Kalau kita foto dari langsung Instagram Story, hasilnya pasti 9:16. Atau teman-teman yang juga biasa upload di feed Instagram, feed awal Instagram itu adalah 1:1. Tapi sekarang udah bisa lebih besar ya ukurannya, 3:4 juga udah bisa.
Nah, kita harus tahu dulu nih ukuran atau tujuannya buat apa. Oke, aku mau foto cuma buat story, pasti ukurannya 9:16. Atau aku mau foto buat nanti aku upload di feed, ukuran yang paling cocok apa ya kira-kira? Biasanya sih 1:1 kalau di feed Instagram ya. Nah, setelah tahu ukurannya, satu hal lagi yang paling penting untuk kita ketahui atau kita pelajari saat kita moto pakai kamera adalah pencahayaan. Nah, kalau kita pakai kamera profesional, biasanya kita bisa dibantu sama lighting bantuan ya, biasanya pakai continuous lighting atau pakai flash. Nah, kalau pakai HP kita kan nggak bisa nambahin flash ya, apalagi kalau kita mobile, kita emang ini cuma untuk kebutuhan pribadi aja, kita harus tahu nih pencahayaan. Atau teman-teman yang baru merintis all shop atau merintis usaha yang masih punya alat dokumentasinya HP aja. Paling penting adalah kita tahu lighting yang dikasih Gusti Allah ini sempurna banget nih matahari. Nah, kita harus bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Nah, natural lighting ini emang paling cocok untuk smartphone fotografi karena kita nggak akan ribet masang lighting ini. Dan kita pasti butuhnya kalau foto pakai HP lebih cepat ya. Nah, tapi kita ada kunciannya kalau emang teman-teman khususnya yang mau bikin foto produk ya pakai HP. Nah, ini kita bisa foto di jam-jam berikut ini. Misalnya jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, matahari ini masih belum terik. Nah, ini bisa teman-teman pakai prepare foto. Nah, mulai jam 7 ini matahari udah mulai terang, dan ini pasti hasilnya insya Allah bagus. Karena sinar mataharinya belum terlalu terik, nggak terlalu gelap juga, dan bisa menyinari produk kita. Kalau kita foto pasti di outdoor ya, kalau butuh pencahayaan atau lighting, bawa produk kita keluar ke depan rumah atau ke halaman rumah, kita foto di situ pakai background dan lain sebagainya. Jam 7 pagi sampai jam 8, sekitar jam 8 pagi, insya Allah hasilnya nggak akan buram, nggak akan burak, nggak akan gelap. Karena natural lightingnya sangat mencukupi. Sampai jam berapa Kak, Mbak, ini foto pakai natural lighting yang bagus? Tergantung juga dari daerah teman-teman, tapi biasanya kalau natural lighting ini paling mentok, paling bagus itu sampai jam 10 pagi. Di atas itu udah sangat terik, benar-benar panas, dan takutnya kalau bahasanya orang dulu fotonya kobong atau apa ya, kebakar, terlalu terang. Setelah jam 10 biasanya udah apa ya, terlalu panas juga, hasilnya mungkin nanti cahayanya terlalu hard atau terlalu keras, dan malah produk kita tuh nggak terlihat natural. Nah, kalau udah jam 10 udah kelewat nih Kak, Mbak mau foto jam berapa lagi ya bagusnya? Bisa di-prepare mulai jam 3 sore, saat matahari memang masih terik, tapi sudah mulai redup nih jam 4, karena matahari udah condong ke barat juga di jam-jam seperti ini. Nah, apalagi nih teman-teman kalau yang biasanya foto estetik Instagram atau foto-foto bikin story golden hour, pasti tahu kan kalau jam-jam 4 sampai jam setengah 6, jam 5 itu adalah saat matahari lagi cantik-cantiknya, yang biasanya menimbulkan efek warna yang lebih gold atau warna yang lebih terang gitu. Nah, sama seperti tadi kalau kita foto pakai kamera, nggak ada salahnya juga kita bikin mood board saat kita mau foto pakai HP. Nah, salah satunya adalah saat kita mau foto, kita udah tahu nih mau action apa aja atau mau ngambil shoot apa aja. Nah, ini aku contohkan adalah foto produk cookies atau kue kering atau apa ya biasa kita sebutnya nih ya. Kalau jajanan ya kayak Oreo gitu, cookies ya. Cookies ini kira-kira biasanya bisa difoto pakai apa aja sih, properti apa aja sih, terus kegiatan apa yang bisa kita lakukan dengan cookies ini. Di mood boardnya ini cookies bisa di styling atau diberi gaya atau dipercantik dengan ini pakai telenan, ada yang pakai telenan, ada yang pakai tray, baking tray ini yang seperti kawat-kawat ini, baking tray. Terus cookies ini bisa digabungkan dengan kegiatan apa aja ya? Oh, dengan minum kopi
atau minum susu. Nah, dengan mood board ini, akhirnya aku bikin, nah ini contoh, waktu kemarin coba foto produk pakai Good Time. Nah, Good Time ini adalah produk yang teman-teman pasti tahu ya, mirip sama cookies yang di mood board. Nah, ini ada apa aja nih waktu foto ini? Foto ini aku ambil kemarin bersama teman-teman di MSC. Pintarnya udah habis. Pakai HP. Nah, gimana agar aku bisa menghasilkan foto yang bagus cuma dengan Good Time dan barang-barang seadanya, dan ini insya Allah bisa dipraktekkan di rumah ya sama teman-teman. Ini ya, cuma pakai baking tray. Mungkin ibunya teman-teman punya nih di rumah baking tray. Terus ada alat foto. Alat foto ini nggak mesti harus pakai alat foto yang bagus. Kalau emang masih low budget, bisa pakai ini kayak kertas HVS yang ada di backgroundnya ini. Nah, kertas karton ya ini. Kertas karton yang bisa kita jepitkan di mungkin di jemuran atau di tempel di tembok, itu bisa. Nah, dengan terus pakai kain yang besar rogoni ini. Terus juga pakai kayu yang di bawahnya gutem yang di belakang ini ada kayu buat leveling aja biar gutem yang di belakangnya tetap kelihatan. Waktunya jam berapa Mbak waktu foto ini? Ini masih ada sinar matahari yang sebenarnya udah lumayan hard, udah lumayan keras, udah lumayan terik, karena ini fotonya kira-kira jam setengah 9 pagi. Tapi ini karena di atasnya ada seduhan, jadi nggak begitu keras kena ke produknya. Nah, ini properti tadi yang aku bilang, properti pendukung. Nggak perlu properti yang terlalu bagus atau terlalu banyak, pakai yang ada di sekitar kita aja, agar kita nggak terbebani, aku harusnya ini. Yang penting kita harus mulai aja dulu nih. Lalu objeknya itu tadi, Good Time, cookies ini tadi, dan background-nya pakai background putih aja. Nah, karena tadi kan kita udah bahas soal ukuran ya. Ini semua ukuran aku coba nih, biar aku tahu dengan komposisi tadi pakai ukuran foto yang berapa yang paling cocok. Nah, saat aku coba dengan ukuran 9:16, ternyata banyak ruang yang nggak tertangkap karena apa ya, istilah lebih narrow, lebih sempit tapi lebih panjang. Jadi banyak ruang yang terbuang. Background di belakangnya lebih terlihat, tapi Good Time yang jadi objek utamanya malah nggak ketangkep. Nah, dengan ukuran 3:4, lumayan nih. Emang background di belakangnya lebih banyak ketangkepnya, tapi kegiatan atau objeknya juga masih aman. Nah, menurutku yang paling cocok dengan komposisi tadi adalah dengan ukuran 1:1, karena ukuran ini nggak terlalu lebar ke atas, tapi cukup untuk menangkap objek yang ada di secara horizontal ya. Bisa ketangkep, propertinya ketangkep, terus sistemnya disalin juga ketangkep. Nah, ini ada beberapa hasil foto yang kemarin aku hasilkan. Nah, ini yang pertama nih, dengan eye level. Ini angle-nya eye level. Angle foto ini adalah angle foto yang paling wajar, karena sejajar dengan mata kita. Nah, angle yang sejajar ini biasanya menimbulkan kesan yang, oh ya ini wajar, dan ini biasa kita lihat, karena memperlihatkan foto produk atau objek dari pandangan aslinya. Tapi kadang dengan angle yang ini kita melihatnya, oh biasa aja, karena ini sudah wajar, kita lihat benda dengan level mata kita ini udah biasa. Tapi kelebihannya adalah produknya terlihat lebih jelas. Oh, yang mau foto ini, si Good Time ini dengan properti apa aja. Nah, properti ini tadi kan aku udah bilang, kita nggak perlu punya properti yang bagus-bagus banget, nggak perlu punya properti yang wah, banyak. Mulai aja dengan apa yang ada di rumah. Pasti teman-teman paling nggak punya kan ya, terus HPS, gelas, susu, dan lain sebagainya ini, kalau mau mulai. Gitu. Nah, lalu yang kedua adalah flat lay fotografi. Nah, flat lay fotografi ini biasanya disebut juga eagle eye
foto eagle eye angle atau angle mata elang karena diambil dari atas. Dan angle foto ini tuh adalah angle yang sulit dilihat oleh pandangan mata manusia. Kalau kita nggak gini, pasti kita nggak menunduk, kita nggak akan tahu nih kalau ada angle yang seperti ini, ada apa sih di bawah kita. Nah, angle ini tuh merupakan angle yang bisa memberi kita kesan atau perspektif yang berbeda dari suatu objek atau produk. Sama kayak kita kalau lagi di gedung tinggi atau lagi di mungkin yang pernah naik ke atasnya Masjid Agung, pernah naik ke atasnya Tugu Pahlawan, ke atasnya Monas, pasti seneng banget kan kita lihat gedung-gedung yang ada di bawah kita. Nah, sama dengan angle ini tuh memberikan kesan yang berbeda. Oh, suatu produk, suatu objek kalau dilihat dari atas bagus juga ya, karena kita jarang banget kan melihat sesuatu kalau enggak yang benar-benar di bawah kita nggak nunduk gini. Nah, kita jarang kan kalau enggak apa ya, enggak dengan sengaja melihat objek atau benda-benda dengan menunduk, itu bisa kelihatan kayak gitu. Nah, selain itu juga dengan flat lay ini kita bisa menjangkau objek yang nggak tertangkap dari angle eye level. Mungkin ya tadi contohnya seperti tadi saat kita ada di atas gedung, kita nggak kelihatan, kalau kita nggak di atas gedung kita nggak kelihatan nih warna dari genteng atau warna dari gedung-gedung yang ada di atas kita. Tapi kalau kita naik ke menara atau ke gedung yang dengan tingkat yang tinggi, kita pasti akan tahu, oh di sana ada ya rumah yang gentengnya warna biru, atau oh ada di sana gedung yang bentuknya seperti ini. Nah, sama seperti foto ini, di yang foto tadi kita kan nggak, mungkin kalau kita dari sini nggak kelihatan ya corak dari alat fotonya, tapi kalau dari sini kita tahu nih cara alat fotonya ternyata tuh motifnya marble. Terus kita di foto yang ini kita nggak begitu nggak mungkin itu kain apa sih, tapi kalau kita dari atas sini kita oh itu kain goni. Nah, dari angle ini juga kita kan nggak begitu tahu karena nggak begitu kelihatan kalau di atasnya cookies ini bahkan ada coklat yang warna-warninya. Dengan angle yang seperti ini kita tahu, oh ternyata ada ya itu cookiesnya yang pakai coklat warna-warni gitu. Nah, lalu juga ada nih yang bikin foto produk atau foto pakai HP ini jadi lebih beda adalah dengan adanya hand in frame. Ini istilahnya hand in frame ya, atau kita memberikan suatu sentuhan manusia, sentuhan kehidupan di dalam foto kita. Biar foto kita itu nggak terlihat mati. Nah, itu juga sama seperti foto mood board yang tadi, ada kegiatan yang dilakukan di dalam foto ini. Biar ada biar ada kelihatan kalau ini tuh fotonya hidup dan nggak monoton. Nah, ini bisa dan terlihat natural juga kalau ternyata ini bukan foto artifisial atau mungkin ini bukan foto AI. Nah, kita kasih nih sentuhan dari kehidupan manusia dari ini sentuhan tangan. Nah, dan ini applicable banget buat teman-teman, kadang ada yang nggak mau foto produk kelihatan mukaku, atau aku nggak mau foto produk yang kelihatan manusia, atau mungkin bahkan ada yang biasanya aku nggak mau foto yang terlihat aurat gitu ya. Ya, ini hand in frame dengan kelihatan jari aja, nah itu udah cukup memberikan sentuhan kehidupan di foto. Oke, nah ini mungkin beberapa contoh foto yang udah pernah saya hasilkan. Mungkin emang udah jarang sih saya foto di Instagram, lebih ke untuk foto di majalah Yatim Mandiri aja. Nah, tapi beberapa foto ini juga saya foto pakai HP dan lumayan dapat apresiasi. Seperti foto yang Sushi ini foto di Sushi T. Foto udah lama banget, tapi sampai kapan lalu masih sempat di-repost sama beberapa cabang Sushi T. Nah, ini juga kan ada foto makanan seperti kroket. Ini ada sentuhan kegiatan atau sentuhan kehidupannya nih yang foto pojok kanan atas itu.
apa sih yang gimana sih cara makannya, atau kita bisa makan itu pakai apa. Nah, seperti yang fotokopi di bawah itu kayak, nah masih ada hand in frame-nya juga untuk kegiatannya. Terus bisa dipadukan dengan apa sih produk ini. Terus kayak foto yang di sebelah kiri itu ada foto ayam kremes, foto tahu telur, foto mie Aceh, itu bisa dilengkapi dengan kondimen apa aja. Nah, ini barang-barangnya kalau mungkin teman-teman notice ini berulang ya, pernah saya pakai berulang. Kayak ini ada sendok di sini, sendok di yang tengah juga ada sendok kayu, di kanan juga ada sendok kayu. Itu nggak masalah. Saat kita emang lagi belajar, kita nggak perlu nih harus punya properti yang terlalu banyak. Kita pakai apa aja yang ada, asal kita percaya diri dan juga sudah tahu mau gimana, angle apa yang mau dipakai, itu pasti akan lebih gampang untuk mempraktekannya. Apalagi untuk praktek foto pakai HP, itu saya rasa pasti semua orang bisa lah mempraktekkan ini, apalagi kalau sudah punya panduan, sudah tahu tujuannya untuk apa. Nah, itu tadi kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau mulai bertanya, monggo, dipersilakan. Mau via chat atau via open mic. Oke, terima kasih Mbak Grace. Ini sudah langsung dipersilahkan ya sama Mbak Grace. Barangkali mau bertanya-bertanya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Grace sudah berbagi ilmu untuk kita di sini ya teman-teman. Nih, udah dapet ya trik-triknya gitu, sehingga besok-besok nggak foto cekrek gitu, tanpa apa ya, teknik-tekniknya seperti itu. Oke, jadi di sini saya mencatat beberapa ini, Mbak Grace, beberapa poin yang penting ya teman-teman. Ini ada, saya baca ya, mohon izin saya baca. Boleh. Monggo. Oke, terima kasih. Di sini ada, yang saya tangkap ini cuman ide, terus ada beberapa macam kayak eye level, terus angle foto yang wajar, sejajar dengan mata, memperlihatkan produk, seperti itu. Terus ada yang flat lay fotografi gitu ya, yang angle fotonya yang apa ini? Yang sulit dilihat gitu ya, oleh para mata manusia. Nah, seperti itu. Ini saya agak ini, apa namanya, awal-awal Mbak Grace, jadi belajar dari nol banget gitu ya. Oke, ini kayak saya lebih suka yang natural gitu, karena mungkin memang belum ada basicnya gitu, jadi asal cepet gitu. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ini materinya yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua, apalagi yang fotografer gitu yang suka membawa kemana-mana kameranya, kira-kira kameranya lagi ada disewa nih misalkan, ternyata pakai handphone pun bisa, seperti itu. Oke, buat teman-teman dipersilahkan ya yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun bisa langsung di forum chat. Nanti akan saya bantukan untuk membacanya. Kepada teman-teman dipersilahkan. Dalam? Ada yang tanya nih di Oh, chat. sudah ada. Oke, dari siap. Mbak Zian Prabawati. Trik foto saat mendung kalau pakai HP. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang di awal, kalau HP sekarang juga, langsung saya jawab ya, Lulu ya. Oh ya, monggo, silakan Mbak. Nah, ini tadi seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau sekarang HP itu udah canggih-canggih banget. Udah dilengkapi dengan setting ya, dengan setting yang tadi saya sebutkan di awal, ISO, shutter speed, dan aperture, dan lain sebagainya. Kalau lagi mendung, misalnya kita mau ambil objek layangan, tapi lagi mendung nih. Nah, kita bisa atur aja tuh ISO-nya. Bahkan kadang sekarang udah langsung kita klik-klik, udah langsung keluar tuh pengaturan cahayanya. Tinggal kita gedein aja. Kalau emang masih kurang terlalu terang, kita gedein lagi itu pengaturan ISO-nya. Atau bahkan nggak perlu buka ISO. Saya rasa sekarang kita klik aja langsung keluar tuh pengaturan naik turun tuh, ada yang setting naik turun buat ngatur cahayanya.
Nah, itu juga sama kayak yang pertanyaan dari Mas Ogit Hermawan nih, gimana trik fotografi pakai HP yang baik pas malam hari. Nah, itu juga bisa diatur. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi di di kampus Yatim Mandiri yang lain di ITICM. Saya kasih materi ini, terus minggu kemudian si anak ini uh, pergi ke Bromo. Ternyata si anak ini bahkan foto bintang-bintang di Bromo cuma pakai HP. Nah, karena dia mempraktekkan tadi berani ngutek-ngutek HP-nya atau berani memainkan settingan HP-nya yang tadi ISO-nya berapa, shutter speed-nya berapa, dan sampai bukaannya berapa, itu benar-benar diatur sedemikian rupa, dan pakai cheat yang tadi saya kasih itu, jadi dia bahkan bisa foto bintang-bintang yang bagus banget di Bromo. Tadi juga untuk menjawab menjawab pertanyaannya dari Mas Ogit ya, sama Mbak siapa tadi itu. Lalu ada siapa lagi nih Lulu? Tanya Kak, cara ambil angle foto yang pas dengan HP spek kameranya biasa aja. Itu gimana Kak? Nah, jujur aja kalau HP pribadi saya juga nggak terlalu bagus. Samsung M32. Yang penting kita tahu nih, objek fotonya apa. Bukan asal jepret aja ya, objek kita ini apa yang mau kita sampaikan dari foto ini. Misalnya kita mau foto pemandangan di luar ruangan. Oke, objeknya apa nih? Mau pohonnya, atau mau kegiatan yang ada di situ. Kita harus fokuskan ke objeknya itu ya, karena mungkin biasanya spek kamera yang biasa aja, itu kalau mengambil angle yang terlalu luas, itu kadang mungkin kelihatan blur atau lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa fokusin, itu lebih baik sih. Jadi kita fokus, kita bukan menjual suasananya, tapi kita menjual apa sih objek yang mau kita fokuskan tuh di foto ini. Itu jadi lebih bagus. Oke. Ada lagi nih Mbak, dari Mbak Ravena. Saya bacakan kah atau sampai yang baca? Oke. Halo Kak, halo kembali. Maaf saya ingin bertanya. Menurut Kakak, aplikasi pengambil foto HP apa yang terbaik dan mudah dipelajari untuk digunakan oleh pemula yang baru belajar tentang fotografi? Nah, kalau aplikasi pasti, kalau kamera ya, aplikasi buat foto yang paling baik adalah yang ada di HP-mu, yang ada kamera bawaan yang ada di HP itu pasti sudah ada settingan yang tadi saya bilang ya. Tapi kalau yang lainnya sih jujur aja saya jarang banget, atau bahkan nggak pernah kayaknya pakai aplikasi tambahan cuma buat basic foto ya. Tapi kalau buat mengedit setelah itu bisa pakai CSO Cam atau pakai Lightroom, atau yang paling mudah bisa pakai Snapseed. Snapseed itu bawaannya Google ya. Kalau aplikasi foto jujur nggak pernah pakai, karena udah pasti pakai basic kamera bawaan yang ada di HP gitu. Tapi kalau buat ngeditnya bisa pakai Snapseed, Photocam, Lightroom, Canva, dan lain sebagainya. Udah banyak pilihannya gitu. Oke, ini mana Kak Ravena? Sudah jelas kira-kira belum? Oke, langsung aja ini ya Mbak ya. Ada dari Kak Amelia. Maaf, izin tanya Kak, trik agar foto pas malam hari, biar pas di foto mata tidak seperti kucing yang menyala. Bagaimana? Terima kasih Kak, gitu. Oke, nah kalau ini sih biasanya emang lebih tricky. Kadang udah diatur juga nggak bisa menghilangkan itu ya. Tapi kalau udah terlanjur fotonya kayak ada mata kucingnya, itu bisa diedit sih. Bisa diedit ya pakai aplikasi edit seperti Snapseed, seperti Lightroom dan lain sebagainya, Photoshop. Itu bisa dengan menghilangkan red eye-nya. Gitu sih dulu kalau trik dari saya kalau menghilangkan mata kucingnya ya. Biasanya sih lebih ke editingnya. Oke. Ini ada lagi nih Mbak. Nggak apa-apa ya? Biar banyak. Oke. Iya. Rasa penasaran teman-teman tuh mungkin sudah mulai muncul gitu ya.
Terus gini, bagi tips dong Kak, apa ada trik khusus foto dengan objek yang bergerak, misalnya objek hewan. Terima kasih. Oke, itu tadi nih kalau emang fotonya tadi apa pakai HP, emang kadang kita males ya kalau foto benda bergerak pakai HP pasti mostly hasilnya ngeblur. Nah, kalau pakai kamera tadi bisa kita atur shutter speed-nya atau kecepatannya agar kita bisa tetap menangkap objek dengan jelas dengan mengatur shutter speed-nya itu tadi semakin besar. Seperti yang saya bilang tadi, semakin besar shutter speed-nya, maka objek yang ditangkap juga semakin lebih jelas. Tapi gimana nih kalau fotonya objeknya bergerak kayak kucing gitu ya misalnya ya, seperti hewan. Bisa kalau kalau lebih lebih advance lagi, kita harus ada pendekatannya juga nih ke hewannya. Kadang kalau kita coba pakai HP ya paling nggak kita harus tahu nih momen-momen kapan nih hewan ini bakal bergerak atau refleksnya si hewan ini cepat apa sih. Nah, itu juga harus kita tahu. Kalau mungkin kucing apa ya, kalau kucing liar mungkin agak susah, tapi kalau kita punya kucing sendiri kita bisa atur dia atau foto dia saat dia lagi makan atau lain sebagainya, saat kita bisa belajar itu saat dia lagi diem. Tapi kalau lagi bergerak, itu tadi kita coba atur, mungkin di HP-nya ada settingan shutter speed atau kecepatannya itu bisa diperbesar agar objek yang ditangkap juga lebih jelas. Gitu. Oke, siap-siap. Ini ada yang raise hand ya Mbak Grace, tapi namanya RVS 2331 ini. Boleh diperbaiki dulu Mbak. Anandita Stefan. Oke, nggak apa-apa. Monggo dipersilahkan buat di open mic-nya, Kak. Mana ini? Oke, sepertinya menghilang ya. Kita langsung beralih. Ya, kita beralih ke tambahan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu bisa lebih ke editingnya sih ya, Kak. Mungkin kalau hasil yang lebih baik, kalau saya pribadi jujur belum pernah menggunakan aplikasi tambahan atau third party buat kamera, tapi kalau untuk editingnya banyak aplikasinya. Mungkin yang biasa saya pakai adalah Snapseed, itu yang paling gampang kalau cuma mau memperbaiki pencahayaan atau memperbaiki noise atau ketajamannya, saturation dan lain sebagainya itu pakai Snapseed. Terus kalau mau nambahin efek kekinian biasanya ada di Lightroom. Itu bisa juga pakai extension atau tambahan juga di Lightroom. Atau pakai yang paling gampang gratis juga ada di PS Cam biasanya kalau saya pakainya. Tapi jarang banget sih, apalagi buat foto produk ya. Karena kalau kita foto produk pasti kita ingin menampilkan hasil yang paling asli atau paling real atau yang paling mendekati warnanya nggak berubah dari aslinya, agar orang yang beli atau tahu produk kita tuh nggak berekspektasi tinggi atau bahkan nggak kecewa saat tahu kok di foto gini sih tapi ternyata aslinya gini. Nah, kalau tambahan kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada lagi Mbak Grace. Banyak banget nih dari aku bacain aja ya, dari M. Ihsan Faisal. Kalau HP kita nggak punya fitur triangle, itu tadi Kak Ihsan ya, aku pakai itu tadi. Paling nggak kita harus tahu nih objek yang kita mau foto itu apa. Nah, dengan kita memahami objek yang mau kita foto itu apa, kita bakal tahu nih kita mau ngapain dengan objek ini. Misalnya kita mau motoin anak kita, dia lagi lari-lari. Ya kita standby aja untuk dia lari-lari. Kita fokusin ke dia. Biar kita bisa tahu kapan kita lari atau kapan dia bergerak atau bahkan kapan dia diam. Atau mungkin kalau dengan hati yang nggak punya fitur, mau foto produk, nah kita bisa apa aja sih, atau terdiri dari apa aja sih, kita bisa tambahin tuh properti-properti atau kondimen-kondimen yang melengkapi produk kita atau bisa merepresentasikan kita itu, produk kita itu. Jadi kalau nggak bisa
kalau nggak bisa dipercantik lewat HP-nya, paling nggak kita sudah mempersiapkan objek kita ini supaya cantik duluan nih. Misalnya istilahnya kayak, aku nggak cantik nih, nggak pede. Kalau mau ketemu orang aku nggak cantik. Tapi aku bisa perbaiki diriku sendiri dengan mungkin pakai pakai baju rapi, pakai make up yang wajar dan lain sebagainya. Jadi bisa, kalau kita nggak bisa perbaiki dari mata orang atau nggak bisa diperbaiki dari matanya kamera, paling nggak produk atau kitanya itu yang diperbaiki dulu, kayak gitu Kak Ihsan. Untuk Kak Respilia, aplikasi Photoshop bagus nggak Kak buat ngedit foto? Bagus-bagus aja sih, asalkan kita tahu kita mau ngeditnya seberapa, terus mau apanya yang mau diedit, jadi biar nggak asal. Oke, terus misalnya saya lagi jalan-jalan sendiri, mau foto, self foto biar bagus Kak. Nah, biasanya saya juga pernah nih kayak gini, self foto yang bagus ya paling nggak kita tahu nih kita mau fotonya angle kita seberapa, terus objek atau background yang mau kita ambil tuh apa, dan di depan kita nih ada nggak sih objek atau benda yang bisa buat kita taruh HP nih. Kalau kita nggak punya tripod, ya paling nggak kita di depan ada ada tembok atau mungkin semacam beton atau apa bisa di jalan, ya bisa kita taruh HP-nya itu. Nah emang sih kalau lagi jalan-jalan sendiri pengen self foto itu agak beresiko ya Kak Jiro Hikaru, karena kita nggak tahu kan kita lagi sendiri terus orang lewat, nah itu emang agak sedikit beresiko. Tapi kalau emang mau bener-bener pengen nih, aku lagi di Malioboro tapi sendirian, pengen foto, ya udah kita bisa taruh di tempat yang aman ya. Maksudnya yang kita dalam sepersekian detik misalnya ada apa-apa kita bisa lari. Nah sebelum itu yang kita harus pastikan pertama kali ya, kalau kita lagi sendirian pengen banget foto. Lalu yang kedua kita pastikan juga angle-nya, kita bisa tes ya dengan jajar nih, misalnya segini ya, misalnya segini, terus aku coba foto dulu, oh segini nih angle-nya, kita cari angle yang bagus, kepalaku kepotong nggak ya, atau badanku hilang nggak ya, kita coba dulu, kita foto sendiri, lalu kada oke, kita pasang timer. Nah kita pasang timer biasanya kalau nggak terlalu lama ya 5 detik, atau mungkin kalau jaraknya agak jauh ya 10 detik. Nah setelah itu kita langsung nih pause aja. Nah pause-nya pun ini dan sambil kita hitung dalam hati ya. Kalau biasanya tuh gitu, aku coba lari 1 2 3 senyum kayak gitu terus sampai kira-kira sudah habis tuh detikannya. Lalu kita cek lagi. Tapi kalau emang yang paling ini juga gambling sih ya, kalau kita foto sendiri itu mau minta tolong orang pasti kadang juga agak ragu-ragu. Tapi ya paling aman seperti tadi, yang penting kita tahu keamanan di sekitar kita tuh gimana. Karena smartphone juga bukan barang yang murah ya. Kita juga belinya pakai uang dan kita nggak tahu orang intensinya baik apa enggak. Kayak gitu sih Kak. Yang penting kita aman sih, kalau aku yang penting aman dulu, terus kita tahu angle fotonya seberapa, lalu bisa kita pakai timer atau bisa pakai tripod kalau emang punya tripod ya. Oke, terus ada banyak banget ya Lulu ya ini ya. Wah, iya banyak banget sampai Mbak Grace-nya ngebut gitu tuh. Oke, ini mau dibacakan, saya bacakan saja ya Mbak Grace, saya bantu. Boleh. Siap, ini ada dari Kak Lila, kita dari Kak Lila aja. Menurut Kakak, apakah hasil foto Android biasa yang kita pakai bisa menghasilkan foto yang bagus daripada harus HP iPhone? Nah, seperti itu. HP saya juga saking bagusnya buat foto itu burus. Nah, kalau yang dari ini juga nih kadang-kadang beberapa kali saya ngisi materi ini juga pasti tanya, Kak lebih bagus Android atau iPhone sih? Nah ini juga lebih ke preferensi masing-masing ya. HP Android itu emang menang di megapikselnya, tapi bukan berarti HP Android itu kalah dari iPhone. Enggak, ya mungkin iPhone emang lebih detail juga ya. iPhone megapikselnya kecil,
12 megapiksel, 14 megapiksel tapi detail. Tapi HP Android pun itu nggak kalah kok dari iPhone. Apalagi sekarang juga sudah sampai yang 36 megapiksel, 44 megapiksel. Dan apa namanya, megapiksel itu mengatur kejernihan atau kejelasan dari gambar kita ya. Semakin besar megapikselnya itu, maka gambar yang dihasilkan itu semakin jernih karena pixelnya itu semakin padat atau butir-butir atau kotak-kotak. Kalau mungkin teman-teman tahu kotak-kotak di foto ya, kalau di zoom lama kotak-kotak itu pixel itu semakin banyak kalau kalau apa namanya di HP yang Android. Bahkan kalau Mas Deki tadi bilang kamera HP 8 megapiksel, apakah masih bisa? Bisa, Mas. Tenang aja, HP 8 megapiksel, 12 megapiksel, itu kalau kita emang tahu mau foto objeknya apa, terus apalagi yang paling utama adalah dibantu pencahayaannya. Semakin kita foto di luar, pasti semakin bagus karena dibantu sama cahaya matahari. Dan itu jangan minder meskipun HP-nya berapa megapiksel aja, kalau emang baru pertama kali nyoba foto, percaya kita nggak perlu minder kok. Ada dari Rehan ini dulu. Iya, izin tanya Kak. Foto bokeh di kamera DSLR. Oke, itu tadi seperti yang materi itu tadi. Yang materi di kamera pertama ya. Nah, itu kalau mau foto bokeh itu yang pertama diatur adalah diafragmanya. Diafragmanya itu semakin kecil bukaannya, diafragmanya itu, maka gambar yang ada di belakangnya atau di belakang objek itu semakin ngeblur atau bisa menghasilkan bokeh. Biasanya kalau kita foto di kafe misalnya ya, kita foto di kafe dan objek teman kita nih di depan. Nah, kita bawa DSLR di kafe, kalau mau menghasilkan foto bokeh biasanya dengan suasana yang malam, ada lampu-lampu yang kelap-kelip, pakai aja ISO ISO 3200 atau 2000 sekian, lalu pakai shutter speed-nya 1/120, lalu bukaannya atau diafragmanya bisa dikecilin banget sampai F2 atau F1/8, 1,8. Kayak gitu sih. Pokoknya intinya kalau mau bikin foto yang bokeh, itu yang diperkecil adalah diafragmanya. Semakin kecil, maka hasil yang background-nya pun semakin ngeblur dan bisa menghasilkan foto bokeh itu. Oke, ada yang dari Mar. Izin Kak, gimana cara foto biar hasilnya nggak noise saat malam hari? Oke, nah malam hari ini emang tricky banget ya. Salah satunya adalah dengan kalau emang ada bantuan cahaya atau bantuan artificial lighting, itu bisa banget untuk membantu. Itu pertolongan pertama. Pertolongan pertama dari apa? Pertolongan pertama dari untuk tidak menyelamatkan foto biar nggak noise itu pakai flash atau pakai lighting, continuous lighting tambahan. Yang kedua, itu kita bisa memperkecil ISO. Karena tadi seperti saya bilang, ISO yang semakin besar itu maka menghasilkan foto yang semakin noise. Nah, biar ISO-nya kecil, apa nih yang digedein? Nah, itu bisa dari shutter speed-nya. Misalnya karena kita nggak pengen foto kita noise, kita kecilin tuh ISO-nya sampai cuma 1000 atau 800. Tapi kalau di malam hari pasti tuh gelap banget kan. Nah, kita kecilkan shutter speed-nya. Jadi sampai F2 atau F1,8. Itu pasti terang. Tapi dari catatan, saat semakin kecil, shutter speed-nya yang diperkecil, di bawah 1/60, itu pasti terang. Tapi dengan catatan, kita harus foto itu pakai tripod atau pakai penyangga kamera. Nah, karena semakin kecil shutter speed-nya, resiko gambar goyang itu semakin besar. Jadi misalnya kita mau motoin gedung nih, fotoin mall, cahayanya sebuah mall di malam hari yang bagus. Kalau kita pakai ISO 3200 dan shutter speed di atas 120 atau di atas 60 pasti gelap.
Nah, terang dan nggak noise, ISO-nya bisa dikecilin, bisa jadi 400 atau 800, tapi shutter speed-nya juga dikecilin juga. Tapi dengan resiko adalah semakin kecil shutter speed-nya, goyang dikit aja pasti akan ngeblur atau bakal apa ya, nggak ngeblur lagi sih, bakal goyang semua gambarnya. Nah, triknya adalah dengan kita pakai tripod biar kita ini nggak goyang ya. Karena kalau pakai tangan tuh pasti lebih lebih susah juga nih kita mau foto. Ini nahan sepersekian detik, nafas aja udah goyang gitu. Paling aman emang pakai tripod. Atau kita taruh di sebuah objek yang stabil, misalnya di atas kursi, di atas meja, dan lain sebagainya. Itu ya, Mar. Semoga bisa membantu. Ada lagi nggak ini ya? Ada Kak dari BBPOM_Surabaya Rizky. Kak, saran dong untuk menghilangkan ketergantungan pada aplikasi editing video supaya lebih fokus ke hasil originalnya itu gimana ya? Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Yang jelas kita harus tahu tuh tadi kan basic fotonya ada ISO dan lain sebagainya itu. Nah, paling nggak kita tahu nih kita harus tahu tuh result atau hasil apa sih yang kita bikin, hasil yang gimana sih yang mau kita pakai. Nah, dengan salah satunya adalah dengan cara ya tadi memainkan ISO, shutter speed, dan diafragma. Lalu saat kita udah eksekusi, sering-sering aja nih kita cek udah sesuai nggak sama yang kita mau. Kadang kan kita juga editing foto juga bukan yang editing macam-macam ya. Kalau kita emang fokusnya foto di foto konsep atau foto produk, paling kan kita cuma mengatur apa namanya saturation, terus pencahayaannya. Nah itu kan kita bisa atur juga tuh dari saat kita lagi eksekusi foto. Mungkin gitu sih Mas. Terima kasih. Oke. Ada lagi nih Mbak dari Mbak Citra, langsung aja saya bacain ya. Kak, izin bertanya, agar foto kita tidak pecah saat kita post di sosial media itu, nah gimana Kak? Seperti itu. Oke, apa namanya? Biar nggak pecah saat ada di sosial media. Oke. Nah, itu tadi seperti yang aku bilang di awal, kita harus tahu tuh apa namanya? Tujuannya buat apa ya? Kalau misalnya buat buat Instagram Story tahu ukurannya segitu, buat posting di feed Instagram segitu atau buat apa. Nah, apa namanya? Kalau kita udah tahu tuh tujuannya kita bisa atur tuh apa namanya ukurannya juga. Dan jangan sampai kita kalau bisa ditambahin editing ya, itu jangan sampai nge-save-nya, nyimpennya itu kualitasnya di bawah foto asli kita. Jadi kita juga harus memperhatikan tuh kualitas foto, terus kualitas hasil foto saat kita sedang editnya itu seberapa biar nggak pecah ya. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke memperhatikan memperhatikan apa namanya resolusi juga, resolusi gambarnya sudah high res belum sih yang foto yang kita ambil ini. Terus kalau kita apa namanya habis ngedit, kita nge-save-nya high quality apa enggak, lebih kayak gitu aja sih. Ada lagi Mbak Grace, apakah masih tetap dijawab? Mana Dari mana Kak Andre ini. 3 langsung pertanyaannya. Mungkin Oke, siap. Oke, pertanyaan 1 nih Mbak Grace. Tips dan trik movement kamera untuk komersial produk. Bagaimana teknik, angle, terus sudut pandang yang terbaik. Itu 1. Satu-satu dulu atau langsung 3 ini Mbak Grace? Boleh langsung dibacain aja dulu. Oke, nomor 2. Spill beberapa kamera terbaik untuk foto advertisement atau komersial. Yang mana yang worth it yang dimiliki, seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memilih aksesoris atau beberapa barang yang cocok atau sesuai sebagai tambahan untuk memperindah produk komersial utama. Begitu. Oke, untuk Mas Andri terima kasih pertanyaannya. Saya masih bingung nih yang tips dan trik movement kamera untuk komersial produk, teknik, angle, sudut pandang terbaik. Nah, ini kita harus tahu dulu nih produknya produk apa ya. Karena
antara foto produk satu dan lainnya pasti beda. Kayak karena kalau saya lebih dua yang saya sering fotoin itu adalah fashion dan juga food. Itu pun keduanya punya treatment yang berbeda nih. Kalau food itu uh, lebih susah malah saya bilangnya ya daripada kita foto produk komersial pakaian. Karena kalau komersial pakaian kita ada modelnya, kita bisa atur modelnya. Mbak, kurang gini, kurang gitu. Coba pose gini, coba duduk, berdiri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita foto food, kita nggak bisa tuh nyuruh makanannya, kamu pindah ke kiri, kamu pindah ke kanan, itu nggak bisa ya. Jadi ini tergantung juga nih, tergantung produknya apa, mungkin bisa lebih spesifik produk komersialnya itu apa. Lalu skill kamera terbaik foto advertisement atau komersial mana yang worth it dimiliki. Nah ini juga tergantung juga ya ini juga harus spesifik juga nih punya budget berapa. Kalau budgetnya under 20 juta banyak tuh Fuji X20 dan Fuji film sejenisnya. Atau bahkan kalau emang masih low budget bisa dan sah-sah aja kok kita beli kamera atas, mungkin kamera-kamera gampang settingannya itu juga cocok untuk foto produk atau advertisement. Tergantung juga produknya apa. Nah ini juga Mas mungkin bisa lebih spesifik lagi sih, ini produknya apa yang sebenarnya mau ditanyain, karena kalau aksesoris atau beberapa barang yang cocok sesuai sebagai tambahan memperindah produk komersial utama. Nah, komersialnya apa dulu? Kalau saya seperti yang biasa saya foto adalah food ya. Jadi yang aksesoris yang paling penting biasanya adalah untuk memperindah plating, yaitu mungkin piring-piring yang cantik atau piring-piring yang clean dengan bahan-bahan yang berkualitas juga. Juga seperti cutlery atau alat-alat makan yang bisa untuk sebagai tambahan nanti kalau kita foto food kita ada action yang lagi makan atau lagi nuangin apa. Jadi juga tergantung sama spesifikasi produknya. Kalau kita barang parfum apa ya, properti yang menarik atau memperindah foto parfum ini kita bisa lihat dari komposisi parfumnya. Oh, parfum ini top notes-nya vanilla, jasmine dan lain sebagainya. Kita bisa tambahin tuh produk-produk atau aksesoris atau properties yang sesuai dengan komposisi dari parfum tersebut. Jadi apapun produknya, yang penting kita tahu tuh produk knowledge-nya apa. Parfum, kalau kita foto parfum kita harus tahu ini wangi apa. Jangan sampai parfum ini parfum dengan wangi rose, tapi kita propertiesnya bunga melati, pasti nggak nyambung kan. Jadi harus tahu juga tuh produk knowledge-nya apa dulu. Oke, mungkin bisa terakhir dulu ini Mbak. Oke. Sudah maghrib nih. Iya Mbak. Mungkin untuk kita cukupkan gitu ya Mbak ya. Nah buat teman-teman nih terima kasih banget, ini masih ada beberapa pertanyaan itu ya yang masih ada di room chat gitu ya. Oke, jadi udah ada yang azan maghrib katanya Mbak. Ini mungkin wilayah yang bagian Wita seperti itu ya. Oke, di tempat kita masih pukul 16.51 seperti itu. Oke, terima kasih buat seluruh peserta yang sudah antusias banget, yang sudah nanya-nanya, udah rame gitu ya. Mohon maaf jikalau ada terjadi beberapa kendala gitu di dalam room chat. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih lancar lagi seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Grace sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bahkan ngebut ya jawabnya. Iya, banget, dan makasih banget sudah antusias sekali teman-teman ini. Iya. Nggak juga sih. Iya, siap-siap. Pokoknya Mbak Grace terima kasih banyak atas ilmunya gitu ya. Oke, buat teman-teman juga terima kasih banyak. Ini banyak juga ya yang sudah menunggu link feedbacknya gitu. Oke, di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya buat pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak ini yang belum bisa terjawabkan karena terbatasnya waktu. Kira-kira boleh nggak ini Mbak Grace gimana cara mengatasinya, atau boleh chat via Instagram ataupun WhatsApp-nya? Oke, boleh.
boleh tadi seperti yang ada tadi ya. Boleh aku share lagi juga di share screen-nya. Ini kalau mau kontak bisa langsung di Find Me Everywhere. Bisa boleh dicatat, boleh di-follow, boleh Ya, simpelnya boleh di add difoto. juga. Boleh langsung aja kalau di Instagram di @grcaria, bisa juga di LinkedIn Grace Putri Arya atau mungkin by email gracearya74@gmail.com. Oke, Itu. siap. Terima kasih Mbak Grace. Bisa di-follow ya teman-teman gitu. Penasaran nih dengan foto-fotonya bisa langsung di-follow gitu ya.